Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelica dengan NIM 211010222 dari kelas 21.4 dengan dosen pengampu Ibu Desma Erika Mariati MSPD MSI. Saya akan menjelaskan tentang pelanggaran etika bisnis. Pertama, apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Setiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas dan prinsip kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab. Dalam etika bisnis, tindakan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan tidak boleh sampai merugikan orang lain di luar kegiatan bisnis. Dalam bisnis juga ada yang disebut pelanggaran etika bisnis. Pelanggaran bisa saja dilakukan oleh para pelaku bisnis. Berikut contoh kasusnya. Kasus yang pertama, pada akhir bulan April 2021, masyarakat dihebohkan dengan temuan pemakaian antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Medan. Pelayanan antigen bekas tersebut dilakukan oleh karyawan Laboratorium Kimia Farma yang berlokasi di Jalan RA Kartini nomor 1 Medan. Polisi menetapkan 5 orang tersangka, di antaranya Pikandi Sepiparazi selaku kuri Laboratorium Kimia Farma Medan yang berperan sebagai pengangkut alat swab antigen bekas dari Bandara Kuala Namu ke Laboratorium Kimia Farma. Alat antigen bekas yang sudah diolah dan dikemas ulang dibawa dari Laboratorium Kimia Farma ke Kuala Namu. Lalu Depi Jaya selaku customer service di Laboratorium Kimia Farma yang berperan mendaur ulang alat tes antigen bekas Marzuki Magian Admin Laboratorium Kimia Farma yang berperan melaporkan hasil swab ke pusat. Dan terakhir Renaldo, karyawan tidak tetap Kimia Farma yang berperan sebagai admin hasil swab tes antigen di posko pelayanan pemeriksaan COVID-19 Kimia Farma Bandara Kuala Namu. Pikandi ditaksir mendapat keuntungan sebesar 2,23 miliar. Ia menempatkan uang tersebut ke sejumlah rekening bank. Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN akhirnya memecat semua direksi Kimia Farma. Pikandi dituntut 20 tahun penjara dan denda 5 miliar 6 bulan kurungan. Keempatnya antara lain Marzuki dan Renaldo dituntut masing-masing 10 tahun penjara dan denda 1 miliar 6 bulan kurungan. Kemudian Sepiparazi dan Depi Jaya masing-masing 5 tahun penjara dan denda 100 juta 3 bulan kurungan. Kasus kedua, kabar penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton ke pesawat baru Garuda Indonesia menghebohkan publik di akhir tahun 2019 lalu. Pesawat baru Garuda tipe Airbus A330 disusupi sejumlah barang mewah yang tak dilaporkan, di antaranya motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Kabar itu membuat geger lantaran pelaku penyelundupan adalah para direksi Garuda Indonesia yang melibatkan berbagai oknum. Menteri BUMN Erick Thohir mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sejumlah direksi yang terlibat dalam kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Akibat penyelundupan itu, negara berpotensi mengalami kerugian sebesar 532 juta hingga 1,5 miliar. Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan hukuman kepada Ari Askara pidana penjara 1 tahun dengan masa percobaan 20 bulan. Denda 300 juta. Dengan hukuman itu, Ari Askara tidak perlu menjalani masa hukumannya di penjara. Namun apabila selama 20 bulan melakukan tindak pidana, ia harus menjalani hukumannya di lapas. Kasus ketiga adalah pada Agustus 2022, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menemukan 35 kasus gagal ginjal akut pada anak-anak di Indonesia, kemudian meningkat menjadi 76 kasus pada September 2022. Meskipun telah ditemukan sejak Januari 2022, IDAI menyebutkan bahwa kasus misterius ini baru mengalami lonjakan signifikan pada September 2022. Pada 14 Oktober 2022, IDAI kembali mengumumkan bahwa pihaknya menemukan total 152 kasus gangguan ginjal akut selang 4 hari kemudian, yaitu 18 Oktober 2022. Kementerian Kesehatan telah mencatat 189 kasus yang didominasi oleh anak usia 1-5 tahun. Pada saat itu, sebagian besar pasien gagal ginjal akut
untuk mengalami keluhan diare, mual, muntah, demam selama 3-5 hari, batuk, pilek, sering mengantuk, dan mengalami gejala penurunan volume air kencing hingga tidak ada buang air kecil sama sekali. Awalnya para dokter menduga kasus ini berkaitan dengan peradangan multisistem pasca COVID-19, namun berdasarkan analisis kasus, sebagian besar pasien dinyatakan negatif COVID-19 sehingga COVID-19 bukan menjadi penyebab kasus. Pada 18 Oktober, Kemenkes menginstruksikan seluruh apotek di Indonesia untuk menyetop sementara penjualan obat bebas. Dalam bentuk sirup, instruksi tersebut dikeluarkan sebagai upaya kewaspadaan atas kasus gangguan gagal ginjal akut. BPOM mengumumkan terdapat 8 obat sirup yang mengandung etilen glikol atau EG melebihi ambang batas berikut merek obatnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda 1 miliar terhadap 4 terdakwa kasus ini. Keempat terdakwa adalah Direktur Utama PT Afi Farma Arif Prasetya Harahap, Manajer Pengawasan Mutu PT Afi Farma Noni Satya Anugrah, Manajer Quality Insurance PT Afi Farma Ainarwati Suwito, dan manajer produksi pada perusahaan yang sama Istiqomah. Thank you for watching. See you.